maka ini termasuk dalam ta'awun yang dilarang, yaitu ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, termasuk kerjasama dalam keburukan. Sebaiknya kita hindari. Kemudian ciri mereka yang menggunakan ruqyah syirkiyah, biasanya mereka memberikan ramalan gaib tentang sesuatu yang sudah terjadi atau sedang terjadi atau yang akan terjadi, seperti menjelaskan dosa-dosa pasien yang baru datang secara rinci, atau masa lalu pasien, menerangkan isi rumah pasien dan meramal masa depannya. Ini biasanya dukun-dukun yang mempunyai jin toyar atau jin pembisik yang tinggal di telinganya atau jin yang tinggal di matanya, sehingga mampu menebak apa yang dikatakan hati, apa yang dilakukan ini. Dari mana informasi ini dapat? Dari jin lah. Jin yang ada dalam tubuhnya, dia bertanya kepada korin pasiennya, jin korin yang ada dalam pasiennya. Maka jin korin memberikan informasi seakurat mungkin, sehingga ketika dukun berkata atau memberikan labelnya ustadz atau kiai atau habib atau lain sebagainya, orang manapun yang menggunakan jasa jin untuk pengobatan, untuk pertolongan, maka dia termasuk ruqyah syirkiyah, naudzubillah. Dia bertanya kepada korin yang ada dalam tubuh pasien jin ini, dan informasi ini disampaikan kepada walinya atau dukunnya. Dibisikannya bahwa orang ini tinggal di anu, di rumahnya ada anu, dan yang sering dia derita sakit di area anu, itu dia. Jadi seolah-olah dia tahu yang seperti kita ceritakan tadi. Terus juga ciri mereka yang menggunakan ruqyah syirkiyah, mereka menggandrungi tatayur atau menghubung-hubungkan suatu peristiwa fenomena alam dengan nasib baik atau nasib buruk seseorang ataupun suatu kaum. Seperti seorang dianggap nasibnya sial karena dia punya rumah tepat di pertigaan yang sering disebut rumah tusuk sate. Atau misalkan ketika mau berangkat keluar rumah ada ular, maka tidak jadi berangkatnya karena ada ular, ini tanda bahaya. Atau mungkin orang-orang di masyarakat kita ini tatayur itu seperti ada burung gagak di atas rumah. Ini orang di rumah tersebut akan terkena musibah atau kena sihir. Maka apa namanya tatayur seperti misalkan ayam jantan berkokok di malam hari pada Isya misalkan atau jam 12 malam, ini ada yang hamil di luar nikah atau lain sebagainya, itu disebutkan tatayur. Atau apa namanya ramalan seperti feng shui atau apa hitungan-hitungan gitu, mau Jawa mau nikah ini harus kapan, ini pun termasuk jenis tatayur. Nah, kemudian juga ciri mereka yang menggunakan ruqyah syirkiyah itu menggunakan benda media manusia untuk transfer sebagai media transfer, menggunakan media manusia, anak kecil atau orang lain sebagai transfer jin gitu, mediumisasi sebutnya. Jadi ada orang ditarik apa namanya penyakitnya kata mereka, lalu dimasukkan ke dalam tubuh manusia, ke tubuh orang yang ada di sana, dan ditanyailah apa saja apa namanya, dari mana asalnya, siapa namanya, dan lain sebagainya. Ini apa namanya, mereka menggunakan jasa jin, jadi transfer mediumisasi. Ada jin penarik yang dititipkan atau yang diamalkan oleh yang melakukan mediumisasi, sehingga ketika jin ini dikeluarkan lalu ditransferkan, nah itu dia. Atau kadang-kadang menggunakan semacam telur atau hewan, penyakitnya dikehewankan atau ketelurkan, misalnya telur langsung berubah menjadi hitam isinya. Inilah permainan sihir mereka. Juga menggunakan barang untuk berhubungan dengan makhluk gaib seperti keris, misalkan batu akik atau apa namanya kulit harimau dan lain sebagainya. Biasanya ini dilakukan dukun, mohon bantuan gaib di kamar yang gelap, bakar kemenyan dengan sesajen, ciri-ciri mereka. Walaupun mereka berdalil bahwa kemenyan ini boleh, kemenyan ini seperti buhur dibakar menimbulkan wangi. Kemenyan masih bisa daripada dimakan
kan tujuannya memang dibakar, bukan untuk dimakan. Tetap saja kalau ruqyah dengan menggunakan hal tersebut sebaiknya kita waspada. Cukup kita tahu bahwa mereka menggunakan ruqyah syirkiyah, jangan sampai kita menuruti apa yang dikatakannya dan bantah semua apa yang dikatakannya. Karena nanti bersangkut dengan hukum bermuamalah dengan dukun. Datang saja kepada mereka. Ini ada hadis sahih, hadis Muslim, an Muawiyah ibn al-Hakim Hakam Sulaimiyah. Qala qultu ya Rasulullah, umurun kunna nasnu'aha fil jahiliyah, kunna natil kullaha kuhati, kunna natil kuhana, qala fala ta'tul kuhana. Dari Ubin Hakam radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW, ada beberapa hal yang bisa kami lakukan pada masa jahiliyah. Kami terbiasa datang ke dukun. Maka jawab Rasulullah, jangan kalian datang ke dukun lagi. Ya, Rasulullah melarang kita mendatangi mereka. Bahkan ancaman yang cukup keras dari Rasulullah, man ata arafan fas'alhu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi dukun tenung atau dukun ramal untuk bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Alhamdulillah, 40 malam salat kita tidak diterima. Ini hadis Muslim nomor ke 5957, untuk bisa cek ya. Bahkan kita pun dilarang mempercayai dukun. Man ata kahinan fasadaqahu faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, siapa yang mendatangi dukun fasadaqahu, terus dia membenarkan apa yang dikatakannya, faqad kafara bima anzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia benar-benar telah kufur, telah kafir terhadap perkara yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini riwayat Abu Dawud nomor 3004 dan Tirmidzi nomor 135. Di Ibnu Majah ada di nomor 639. Antum tinggal cek juga. Laisa minna man takahanna aw takahunna lahu Tabrani. Bukanlah termasuk golongan kami orang yang mencari perdukunan atau melakukan perdukunan, yang mencari dukun dan orang mendatangi dukun dan melakukan perdukunan. Karena di sana ada sebutan para ulama itu, dukun itu wali-walinya setan di muka bumi. Maka ittaqullah, takutlah. Bagaimana dengan harta warisan, harta hasil perdukunan, hasil berdukun? Rasul pun bersabda, naha an thamanil kalbi wa muhrimil bagi wa hulwanil kahin. Ini hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melarang memakan hasil jual anjing, upah pelacur dan upah dukun. Ini sebaiknya kita hindari dari ruqyah syirkiyah. Nah, kemudian ciri ruqyah syirkiyah yang lain, mereka yang menggunakan ruqyah syirkiyah biasanya memberikan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, seperti puasa pati geni. Niatnya bagus, cuman caranya salah. Yaitu tujuan diterimanya amal adalah ikhlasun niyah, niat yang lurus. Kemudian ittiba, ikuti Nabi, karena di sana sudah ada contoh mau'izah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, uswah hasanah, memberi contoh yang baik ada di diri Rasul. Maka di surat yang lain, Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, cukup fattabi'uni, ikuti aku. Katakan kepada umatmu, kalau memang ini tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka fattabi'uni, dengan dasar cinta, fattabi'uni, ikuti Nabi saja. Nabi mencontohkan banyak hal yang harus kita lakukan. Maka sunnah-sunnahnya banyak.
dan syariatnya pun beliau yang contohkan, beliau yang pegang. Kenapa kita mencari syariat yang lain? Kenapa kita mencari amalan-amalan yang lain? Sedangkan amalan Nabi sendiri belum kita lakukan semuanya. Mungkin berat dan lama ijabah. Apakah bukti ketaatan kepada Allah kita dengan mengamalkan amalan-amalan yang di luar sunnah? Ini yang jadi pertanyaan besar. Dan biasanya mereka yang menggunakan ruqyah syirkiyah atau dukuniyah memberikan amalan-amalan di luar sunnah. Niatnya untuk mendekatkan diri pada Allah agar ijabahnya lebih cepat terlaksana dibanding dengan amalan yang biasa, seperti puasa-puasa geni, mati geni, muti, misalkan puasa ngerawat, puasa ngeblank, atau amalan sunnah dengan cara bid'ah seperti sholat malam 41 malam tanpa putus dengan pakaian yang sama, rakaat yang sama, bacaan yang sama, di tempat terbuka yang sama, atau amalan syirik seperti menyembelih binatang untuk kuburan gurunya, atau melakukan dosa besar seperti meninggalkan sholat subuh karena sedang berzikir menjadi zikir, atau zikir dengan telanjang sambil berendam di sungai dari malam sampai terbit matahari. Ada amalan seperti itu. Kamu mau usaha kamu sukses, mau kamu berendam terus baca zikir ini lewat sampai terbit matahari. Ini pertanyaan, bagaimana sholat subuhnya? Sholat subuh. Yang penting kita mendekatkan diri, jalur kita thariqat. Sehingga syariat ini masih di bawah thariqat. Terhapuslah syariat karena kita mengejar thariqat. Nah, itu dia. Kenapa sebagian ulama mengharamkan thariqah, menyesatkan mereka yang menjalankan thariqah? Karena sebagian daripada ahli tarikat mereka menafikan syariat. Tingkat mereka sudah di atas syariat untuk menuju hakikat, sehingga saat berjamaah mereka tidak, puasa Ramadan mereka tidak, atau misalkan yang lainnya dari sunnah-sunnah Nabi mereka bantah. Cukup dengan dzikir ini saja, cukup dengan geleng-geleng kepala sampai ini. Na'udzubillah. Seorang tasawuf sejati, seorang sufi sejati barangkali, seorang yang belajar tazkiyatun nufus yang sejati, mereka tidak akan menafikan syariat, karena tidak ada yang lebih sakti, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada orang yang pernah berjalan-jalan di surga dan melihat surga, tidak ada orang yang bertemu langsung dengan Allah Azza wa Jalla selain baginda Nabi SAW. Maka sesakti apa guru antum, sesakti apa mursyid antum dibandingkan Nabi, sehingga syariat yang dibawakan Nabi dibantah atau dinafikan. Cukup dengan thariqat seperti ini saja sudah masuk surga. Na'udzubillah. Ittaqullah ya ikhwah. Takutlah kalian kepada Allah. Juga ciri yang lain yang mereka menggunakan ruqyah syirkiyah, yaitu menggunakan benda-benda bekas pasien, benda pusaka atau tempat-tempat khusus sebagai syarat dalam ritualnya untuk pengobatan atau mendapatkan solusi masalah klinis. Ini kalau misalkan kita meminta agar saingan kita ditumbangkan, biasanya sang dukun atau bukan orang yang kita minta pertolongan itu minta athar, baik itu pakaian bekasnya yang ada keringatnya di sana, air ludahnya juga bisa, rambut terutama, kuku, potongan kuku, dan segala hal yang berhubungan dengan korban nanti. Ini disebut sihir. Juga ciri mereka yang menggunakan ruqyah syirkiyah yaitu melakukan sihir atas permintaan orang lain, atau menunjukkan kemampuan sihirnya seperti menyulap daun menjadi uang, menggandakan uang, jasa santet, sihir pengelarisan, sihir pelet, sihir menghadiri pernikahan, dan lain sebagainya. Bagaimana dimintai pertolongan agar orang ini saingan kita ditumbangkan. Itu jadi ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'udwani wal itsmi wal udwan. Tolong-menolong kalian dalam perbuatan takwa dan kebaikan, al-birri wat taqwa, kebaikan dan takwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa, wal udwan, dan permusuhan. Walaupun dia labelnya ustadz, kita datangi, kemudian pasiennya ini minta agar saingannya